Gengsi yang anak negeri, gimana puasanya? Lancar toh? Ikut aku jalan-jalan ke Jawa Timur yuk. Aku mau cari lobster di sekitar Laut Pacitan. Dan mau diolah jadi menu berbuka yang enak banget. Aku juga mau mengikuti festival Banyu Sekara yang ada di Desa Terbis. Di dalamnya ada rangkaian sadranan yang biasa dilakukan masyarakat setempat sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada juga kesenian Turonggo, salah satu hiburan rakyat dari Desa Terbis. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang, aku lagi ada di Pantai Wawaran, salah satu pantai di Dusun Karangturi, Pacitan, yang biasa digunakan sebagai dermaga tempat nelayan mulai melaut. Setelah perahu kita didorong keluar dari pantai, kita siap menyusur perairan di sekitar timur Pacitan ini. Nggak usah jauh-jauh kok, sasaran kita ada di sekitar tebing-tebing karang ini. Soalnya, yang kita akan cari adalah lobster. Tapi hati-hati ore, kalau mau naik perahu di sekitar Laut Selatan Jawa seperti ini, harus ditemani sama yang ahli. Soalnya, ombak dan arusnya lumayan kenceng, apalagi di sekitar karang seperti ini. Nah, sekarang kita lagi mau cari lobster. Nah, biasanya lobster ini banyak ditemukan di karang-karang ya, Mas ya? Nah, kali ini kita nangkapnya dengan blengker. Umpannya kita pakai kerang. Ya wis, Mas. Sekali, Mas ya. Disebut blengker karena perangkap lobster ini menggunakan rangka berbentuk lingkaran. Kemudian, di rangka blengker terdapat jaring yang berguna untuk menjerat lobsternya. Nah, sebagian umpannya biasanya menggunakan berbagai jenis kerang atau siput laut. Sip, kalau umpan dan perangkapnya sudah siap, langsung kita pasang. Dapat, itu, Mas. Dapat kan? Dapat. Berendang di pantai selatan ya, Bang. Adrenalinnya lebih keren. Asik banget. Cukup menantang. Sama seperti udang, lobster pada dasarnya adalah karnivora tingkat rendah yang memakan hewan-hewan laut berukuran kecil. Makanya cocok banget kalau pakai umpan seperti ini. Blengker kita pasang di sekitar karang yang menjadi tempat tinggal si lobster. Karena lokasi karang berada di kedalaman sekitar 3-5 meter, kita harus sedikit free dive untuk memasangnya. Wah, aku yang biasa suka bermain air aja nggak kuat buat menyelam di air yang arusnya kencang begini. Nah, ini kita dapat. Ini kira-kira lobsternya lebih dari 2 onnya, Mas ya? Iya, lebih ya. Nah, ini artinya udah bisa dikonsumsi. Nah, gini, Mas, di sini, Mas. Laut Selatan Jawa adalah salah satu tempat yang tepat berkembang biaknya lobster di Indonesia. Salah satu jenis yang paling sering ditemukan adalah lobster mutiara dan lobster pasir. Blengker yang diangkat biasanya sudah dipasang sehari sebelumnya. Soalnya lobster lebih banyak bergerak di malam hari. Maklum, soalnya termaksud hewan nokturnal. Wah, ombak yang terlalu kenceng. Bikin mual. Aduh, mabuk aku, Mas. Aduh. Tapi untuk adrenalinnya emang seru, mantap, keren. Maaf Yore, ombak Laut Selatan menumbangkanku. Wis, lumayan banyak ini. Dapat lebih dari 5 ekor. Bawa pulang yuk, Mas. Oh iya, ada tips loh. Bagaimana caranya menyimpan lobster biar bisa hidup lebih lama. Nah, jadi ada cara tersendiri untuk menyimpan lobster agar tetap hidup meski di darat ya, Mas. Wah, itu caranya dengan dilumburin pasir seperti ini.
Oh, ngono Mas. Carane Mas. Dengan dibaluri pasir seperti ini, suhu lobster akan tetap stabil, mendekati suhu saat di dalam air laut. Selain itu, juga menghambat metabolisme. Jadi, lobster tidak mudah kehabisan energi dan oksigen. Makanya akan bisa bertahan hidup hingga 12 jam ke depan tanpa dimasukkan ke dalam air laut. Kira-kira lobster seperti ini diolah jadi apa ya yang enak? Yang cocok buat menu berbuka. Jadi sebenarnya lobster ini dibakar aja udah enak ya Mbak ya. Apalagi kalau dimasak dengan bumbu lengkap dan sama santan. Wah, kira-kira rasanya kayak apa ya? Wah, penasaran nih. Sebelum dimasak, belah dulu bagian bawah lobsternya. Nggak usah sampai benar-benar terbelah, hanya biar kebuka aja bagian bawahnya. Jadi saat dimasak, lebih mudah meresap bumbunya. Dan makannya juga lebih gampang. Untuk bumbu-bumbunya lumayan komplit yo. Hampir sama seperti bumbu gulai. Haluskan cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Ada juga tambahan cabai merah yang besar. Jangan lupa kasih kunyit. Rimpang satu ini yang akan membuat masakan berwarna kuning dan beraroma khas. Selain bumbu yang diulek, ada juga beberapa bumbu yang diiris, seperti cabai merah besar, tomat, sereh, dan lengkuas. Masih belum cukup. Masih ada parutan kelapa yang akan dibuat santan. Usahakan santannya nanti santan kental yo, biar rasa lobsternya lebih gurih. Sip, semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halusnya. Kemudian, tunggu sampai harum. Nah, jadi si lobster ini mau kita masak kuah bumbu kuning. Nah, pengaruh dari si kunyitnya, ini yang bikin hilang rasa amisnya. Ini cocok banget untuk yang nggak suka amis. Ini Mbak, apa nih Mbak? Setelah itu, masukkan juga sereh, lengkuas, dan salam. Tunggu sebentar lagi sampai semua bumbunya matang. Kalau udah bener-bener wangi, masukkan santan kentalnya ya. Biarkan sampai mendidih. Jangan lupa terus diaduk biar nggak pecah santannya. Jadi tetap gurih nanti masakannya. Terakhir, masukkan lobsternya. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar matang dan bumbunya meresap sempurna. Oh iya, sama seperti udang dan kepiting, lobster akan berubah warnanya menjadi merah setelah matang. Jadi gampang banget kan buat tahu udah matang atau belum? Sip, ini dia lobster kuah santan kuning. Siap jadi menu berbuka. Lobster adalah salah satu jenis kuliner laut yang mewah. Biasanya dihidangkan di resto-resto mahal hingga diekspor ke luar negeri. Menikmati lobster di bulan puasa ini sangat baik karena manfaat dapat menambah energi dan menjaga sistem daya tahan tubuh. Dan di masa pandemi seperti ini, kandungan zinc dalam hidangan laut dapat menunjang fungsi imun. Wah, kalau soal kelezatan, semuanya sepakat. Kalau lobster ini salah satu makanan laut yang paling mantap ya Mas ya, paling enak. Nah, apalagi kalau dimasak dengan kuah bumbu kuning. Wah, ini makin top. Nih, yang paling enak Mas, ada mangan ning gurine langsung view laut. Wah, jos. Ayo Mas, tidak nih. Tapi, jauh sebelum jadi makanan mewah, pada sekitar abad 17, lobster dipandang sebagai hama dan hanya digunakan sebagai pakan ternak. Bahkan di Amerika, dulu lobster dijuluki sebagai kecoa laut. Itu sebelum orang-orang tahu cara mengolah hewan laut yang satu ini. Kalau sekarang sih jadi buruan ya. Dan cenderung menjadi makanan yang mewah dan mahal.